Dan langsung saja pemirsa kita akan melihat bagaimana situasi arus mudik terkini di sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan jurnalis Berita 1, diantaranya Hidayat Azriel di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kemudian Basudiwa Supraja dan Singgi Nugroho di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Reza Pamungkas di Terminal Kampung Rambutan, dan Maria Gabriel serta Eko Miyadi di Terminal Kalideres. Halo, selamat sore rekan-rekan. Saya akan ke rekan Hidayat Azriel terlebih dahulu. Dayat, untuk sampai dengan saat ini, seperti apa kondisi arus mudik dari pantauan Anda di tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, selamat sore Soja dan juga pemirsa Berita 1. Sejak pantauan dari siang hingga sore hari ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, memang sejumlah penumpang kereta api yang akan melakukan perjalanan mudik ke sejumlah kota di Pulau Jawa memang meningkat begitu, yang dimana pada pukul 17.40 Indonesia Barat nanti hingga pukul 21:45 waktu Indonesia Barat dan ada sejumlah pemudik yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat begitu, Soja. Dan memang kondisi di stasiun saat ini memang banyak penumpang yang memang terus berdatangan silih berganti begitu untuk menunggu jadwal keberangkatan mereka yang akan diberangkatkan dari Pasar Senen Soja. Baik, sudah mulai semakin ramai ya, meskipun arus mudik baru akan terjadi sebenarnya kalau melihat jadwal tanggal 11 Maret. Terima kasih rekan Dayat. Tahan dulu dari Stasiun Pasar Senen, pemirsa, kita akan pantau untuk yang bergerak melakukan mudik melalui jalur udara. Ada rekan Basudiwa Supraja dan Singgi Nugroho. Selamat sore, Diwa. Bagaimana untuk pantauan arus mudik di tempat Anda melaporkan? Apakah sudah mulai terlihat peningkatan pergerakan penumpangnya? Ya, suasana mudik Lebaran Idul Fitri 2026 saat ini sudah mulai terasa. Memasuki hari ke-20 puasa Ramadan, Soza, di Bandara Soekarno-Hatta ini saat ini memang terpantau sudah mulai ramai pemudik yang sudah mulai pergi ke kampung halaman mereka masing-masing. Tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa pemudik yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang salah satu pemudik diantaranya yakni Ahmad Junaidi, tadi kami sempat berbincang bahwa dia menyampaikan memang memilih memudik lebih awal karena antisipasi atas kenaikan harga tiket pesawat yang semakin meningkat jika dibeli pada hari-hari mendekati hari momen Lebaran Idul Fitri 2026. Dan selain itu juga dia memilih untuk mudik lebih awal ke Surabaya agar bisa menikmati momen kebersamaan yang lebih lama dengan keluarga. Dan sejak siang hari tadi kami memantau memang sudah banyak sekali beberapa pemudik lainnya yang sudah mulai memadati kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun memang kondisi dan situasi terkini semua masih berjalan kondusif dan juga normal. Para petugas juga bekerja dan juga bertugas di pos mereka masing-masing. Dan memang banyak sekali tadi beberapa destinasi yang kami pantau di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang bertujuan di daerah Pulau Jawa, di mana diantaranya juga kota-kota seperti Surabaya, kota-kota Yogyakarta, dan juga ada juga yang terbang ke Denpasar, Bali. Namun juga ada beberapa destinasi yang berada di luar Jawa, diantaranya juga tadi kami melihat ada di destinasi pesawat yang bertujuan ke Palembang, Makassar, dan juga Pontianak. Demikian, Soza. Baik, terima kasih rekan Basudiwa untuk laporan Anda dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terlihat juga mulai ada traffic yang semakin meningkat ya untuk yang bergerak melalui jalur udara. Kita akan bergeser lagi ke rekan Reza Pamungkas di Terminal Kampung Rambutan. Reza, kalau yang akan mudik dengan menggunakan jalur darat, menggunakan bus antar kota, ini seperti apa pantauan Anda hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Reza dan pemirsa. Hingga sore hari ini jumlah pemudik terus berdatangan melalui Terminal Kampung Rambutan. Tercatat berdasarkan informasi hingga sore ini, tercatat pada pukul 3 sore sendiri Terminal Kampung Rambutan telah memberangkatkan 600 hingga 700 penumpang ke luar Pulau Jawa, diantaranya ke Lampung, Medan, dan ke berbagai kota di Sumatera. Untuk di Pulau Jawa sendiri masih terhitung tidak terlalu naik secara signifikan. Rata-rata pemudik yang ada di Terminal Kampung Rambutan sendiri
yang mulai mudik duluan, mulai mudik awal sendiri, mulai dari mahasiswa, pelajar, hingga guru lepas, karena mereka mengisi sudah libur panjang dan ingin berpuasa dan menikmati Lebaran di kampung halamannya. Seperti itu, Zoza. Baik, terima kasih rekan Reza. Kita akan bergeser satu lagi pemirsa, jika tadi di Kampung Rambutan juga sudah mulai terlihat akan bergerak ke sejumlah wilayah. Apakah hal sama juga terjadi di pantauan yang ada di Terminal Kalideres? Seperti apa rekan Maria Gabriel? Ya, selamat sore Soza dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini saya sudah berada di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, di mana memang berdasarkan pantauan kami sampai dengan sore hari ini sudah terlihat adanya warga yang melakukan perjalanan ke kampung halaman atau mudik lebih awal begitu. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang akan menuju kampung halamannya di Wonosobo, Jawa Tengah, di mana ia memutuskan untuk berangkat hari ini karena ia memang menghindari kemacetan dan juga kepadatan lalu lintas di perjalanan begitu apabila berangkat mendekati hari raya. Kemudian ia juga berangkat hari ini, maka ia akan memiliki lebih banyak waktu begitu untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Soza dan juga pemirsa Berita 1, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Nur Prasetyo selaku Kepala Terminal Kalideres, sampai dengan hari ini memang belum terlihat adanya lonjakan pemudik begitu. Di mana untuk kondisi di Terminal Kalideres sendiri masih seperti hari biasa dan belum terlihat adanya peningkatan signifikan untuk jumlah penumpang yang berangkat baik menuju ke Pulau Sumatera ataupun ke kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk tujuan favorit pemudik ini yang paling banyak diminati berdasarkan data sementara, untuk tujuan di Pulau Sumatera ini ada ke Kota Padang, Jambi, Palembang dan juga Lampung. Kemudian untuk kota tujuan favorit di Pulau Jawa ini ada di Surabaya, Malang, Solo dan juga Yogyakarta. Dan dari informasi yang kami dapatkan untuk puncak prediksi puncak peningkatan penumpang begitu atau puncak arus mudik yang terjadi di Terminal Kalideres ini prediksinya akan terjadi sebanyak 2 kali begitu, di mana puncak arus pertama begitu akan terjadi pada 13 sampai dengan 14 Maret 2026. Kemudian prediksi puncak kedua arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 17 dan 18 Maret 2026. Soza. Baik, rekan Gaby satu lagi mungkin, karena ini kan banyak sekali yang akan bergerak juga melintasi antar pulau ya. Apakah sepanjang pantauan Anda di Terminal Kalideres ini sudah ada persiapan yang matang juga memberikan ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi para calon penumpang nantinya menyambut musim mudik kali ini, agar dalam proses menunggu tentunya tidak perlu sampai ke jalur-jalur bus akan bergerak. Seperti apa pantauan Anda terkait dengan pengamanan, keamanan dan fasilitas yang disediakan? Ya, terkait dengan hal itu, Soza dan juga pemirsa Berita 1, memang untuk kesiapan daripada angkutan Lebaran 2026 ini di Terminal Kalideres sudah menyiapkan beberapa fasilitas, termasuk diantaranya salah satunya ada posko terpadu yang juga melibatkan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga Ormas begitu untuk meningkatkan pengawasan dan juga keamanan selama periode mudik ini. Kemudian bagi para pengemudi bus begitu, ini ada disediakan ruang istirahat agar sopir ini bisa beristirahat terlebih dahulu begitu sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Dan untuk para penumpang sendiri ini juga tersedia ruang laktasi untuk ibu menyusui yang membawa bayinya. Kemudian ada juga ruang kesehatan di mana di dalamnya ini ada pemeriksaan kesehatan untuk sopir, termasuk juga tes urin yang bekerja sama dengan BNN provinsi begitu. Dan telah dilakukan juga pemeriksaan armada bus begitu menggunakan pra-rem cek dan juga rem cek, di mana ini memang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan ini dapat beroperasi memenuhi standar keselamatan dan layak jalan begitu. Dan juga dapat dihimbau begitu kepada calon pemudik yang akan berangkat dari Terminal Kalideres ini untuk membeli tiket di loket resmi begitu. Soza. Baik. Terima kasih untuk laporan Anda, rekan Maria Gabriel, dan sebelumnya ada rekan Basudiwa, kemudian ada Hidayat Azriel dan juga Reza Pamungkas. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.